Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan mengenai dunia perwalitan ya. Nah, kebetulan ini saudara-saudara ini ada pertanyaan di bawah kolom komentar saudara-saudara kita di lapangan. Tetapi saya sempat jawab ya melalui dengan tulisan. Alangkah bagusnya kalau saya jelaskan secara perdetail karena ini mengenai di dalam ruangan RBW. Ini sangat-sangat penting ya, karena ini mengenai di dalam ruangan RBW. Jadi saya harus angkat ini secara perdetail karena dia meminta ingin penjelasannya maksud saya, begitu saudaraku ya. Jadi sebelumnya saya lanjut konten tutorial ini, tolong ditontonnya sampai full saudaraku supaya ada ilmu yang bisa kita petik di dalam dan bisa kita praktekkan di dalam ruangan RBW. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saudara-saudaraku dimanapun anda berada, mulai Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Mudah-mudahan sehat semua ya dan dimudahkan rezekinya. Ya oke lah saudara. Terima kasih banyak lagi ada pertanyaannya karena ingin mengenai perwalitan dan ingin sharing ya. Dan yang teman-teman yang lainnya bisa nyimak. Gini saudara-saudara, dia menanyakan itu musim hujan. Apa tidak jadi masalah kalau kita tidak isi air karena ini musim penghujan? Itu pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar. Jadi saya akan menjelaskan secara mendetail, secara meluas, merinci supaya kita bisa paham ya. Sebenarnya kalau di dalam gedung rumahan wali saudaraku, di dalam ruangan kita tidak usah terkecoh di mengenai adanya musim penghujan ya. Kan ada ini dua musim kemarau dan musim penghujan. Ya. Sebenarnya itu kalau hujan tidak usah kita mengatakan ini hujan, tidak usah diisi air. Kan apalagi dia itu di bawah kolom komentar dia mengatakan ember, ada bahasa ember. Ya bukan bahasa kolam, bukan bahasa baskom, bukan bahasa mesin kabut. Jadi sebenarnya semua itu yang saya ucap tadi, yang saya sebut itu semua bisa ya. Mana-mana kemampuan yang kita punya dana. Jadi sebenarnya saudaraku ya, kalau musim penghujan biarkan itu air di dalam. Ya, biar musim penghujan saudaraku ya, kita tetap kontrol itu bagian dalam. Karena mengenai musim penghujan itu kan hujan itu kan tidak mungkin masuk di dalam ruangan RBW karena ruangan tertutup. Ya, memang ada pengaruh, ada hawa agak dingin dari luar. Tetapi kalau di dalam ruangan RBW itu sebenarnya tidak terlalu pengaruh. Karena kenapa saya bilang tidak terlalu pengaruh? Tetap itu ada di dalam hawa panas. Karena ruangan tertutup ya. Apalagi kalau ruangan sempit, tidak terlalu tinggi juga jarak antar lantai ke lantai. Begitu juga panjangnya tidak terlalu panjang, lebarnya juga tidak terlalu melebar. Tetapi itu pengat di dalam panas ya, karena ruangan gelap baru maksud saya tertutup. Jadi biarkan tidak apa-apa saudaraku ya, biar musim hujan, tetapi itu kita kontrol bagian dalam ruangan RBW karena di situ inti daripada kelembaban dan aturnya suhu ya. Jadi mengenai itu musim penghujan ya sebenarnya lebih bagus karena Walek suka itu kalau musim penghujan karena itu Walek dia itu bersarang dengan air liur ya, dia suka itu dingin, makanya selalu saya mengangkat selalu saya mengutarakan mengenai kelembaban dan suhu karena Walek itu suka yang lembab. Nah kalau lembab itu kan adanya air, kalau suhu itu adanya udara ya. Itu selalu saya kupas itu saudaraku mengenai kalau di dalam ruangan RBW jangan selalu dielaikan, jangan selalu dibiarkan ya, bagian dalam kita harus kontrol ya. Kalau musim penghujan saudara tetap kita isi air itu ember, kalau ember ya, kalau kolam ya kolam atau baskom. Tapi ada saran saya saudaraku ya, mohon maaf, kalau dana bisa mencapai ke situ, kita usahakan baskom yang besar, kita ganti itu ember. Ya, kan sebenarnya ember itu tidak lama itu habis air. Tidak lama. Berarti kalau kita isi ember itu
itu kita sering masuk. Biar musim penghujan tetap itu air itu menguap, ya, tetap menguap. Maksud saya menguap, istilahnya berkurang itu air di ember. Jadi diusahakan kita gunakan baskom. Kalau perlu gunakan baskom. Kalau memang kita tidak bisa istilahnya bikin kolam di dalam, kalau di dalam ruangan. Nah, beda kalau bangunan kayu. Nah, kalau bangunan kayu yang jelasnya kalau di lantai itu jelas kita gunakan itu baskom. Karena kalau bangunan kayu kita itu hindari yang namanya retak. Kalau ada goyang itu biasa, kalau kolam kan pernah saya bahas ini, pernah saya kupas. Begitu juga semacam kayak dihindari itu adanya kebocoran di dalam ruangan RBW. Kan itu yang sangat fatal bagi bangunan. Ya, kalau bangunannya itu bocor itu maksud saya kolamnya bocor, itu merembet ke papan sampai di bawahnya papan itu lantai ada lagi sirip di bawah itu semua kena sampai cepat rapuh itu akhirnya patah. Nah, yang ditakuti itu roboh. Jadi kendalanya juga kembali ke walet. Ya, jadi kalau bangunannya itu ada yang tidak optimal bagian dalam, kalau bangunan kayu itu yang bahaya. Ya, beda kalau bangunan permanen istilahnya cor. Nah, itu tidak jadi masalah itu. Tetapi kalau saya saudaraku, namun cor atau papannya lantai papan maksud saya, itu kita usahakan gunakan baskom, jangan ember. Ya, kan itu ember sebenarnya dia tidak meluas, dia itu sempit, ya. Kalau itu kelembaban dia sukanya itu agak meluas, makanya biasanya teman-teman kita itu bikinkan kolam. Karena kelembaban itu harus beredar itu di dalam ruangan RBW, itu lembabnya itu, kelembaban yang dibutuhkan walek ya, kelembabannya. Jadi diusahakan saudaraku kalau memang pakai ember. Ya, namun ember besar, tidak usah kita pakai ember besar, karena itu ember itu namun besar itu dia itu kan dia naik, dia tidak melebar seperti baskom. Ya, jadi diusahakan itu kita gunakan baskom, jangan gunakan ember. Ya, kalau menurut saran saya saudaraku ya, saya tidak bisa juga paksakan, karena tergantung dari saudara saya. Ini masukan saya ya. Nah, kalau perlu gunakan baskom. Ya. Karena di bangunan saya itu saya gunakan kolam. Saya gunakan kolam, mesin kabut dengan baskom. Tapi baskom dulu waktu saya itu masih pemula, saya gunakan baskom. Kan itu kan saya belum senior di dalam ruangan. Saya masih ibaratkan saya masih baru, masih belajar itu waktu. Nah, tapi lambat laun, lama kelamaan saya istilahnya mendalami dunia walek. Nah, saya kasih keluar itu semua baskom. Saya gunakan kolam ya. Nah, itu. Jadi itu saudaraku yang saya jelaskan secara mendetail. Kalau musim penghujan tetap kita kontrol bagian dalam. Tetap kita isi air, tidak usah ini musim penghujan tidak usah diisi air karena dingin. Ya memang betul dingin bagian luar, tapi bagian dalam itu karena pengat. Ruangan tertutup. Mana gelap, itu tetap ada hawa panas di dalam saudara ya. Tetap ada hawa panas ya. Hanya hawa panas itu agak berkurang dibanding kalau musim kemarau, musim panas ya. Nah itu. Jadi diusahakan saudaraku itu airnya di dalam, kita optimalkan bagian kelembabannya dan suhunya. Ya, jangan dibiarkan, kan selalu saya kupas itu. Ini tidak tahu ini daerah mana ini yang bertanya ini. Saya lihat itu perempuan kayaknya itu yang bertanya. Dia meminta penjelasan mengenai itu kalau musim penghujan apa yang tidak diisi air itu di dalam ruangan RBW ya, ruangan inap maksudnya dia. Itu teman-teman kita. Nah, itu di ember maksudnya ya. Ya, jadi terima kasih banyak saudaraku karena ingin sharing lagi mengenai dunia perwaletan di dalam ruangan RBW, gimana caranya supaya waleknya bisa beradaptasi dengan baik, berkembang biak dengan baik, berkoloni dengan baik, dan akan bikin polesan. Kalau berbahasa polesan itu berarti itu calon membuat sarang. Kalau dia sudah bikin sarang itu berarti calon akan meletakkan telur ya. Kalau sudah calon meletakkan telur itu yakin aja akan bikin anak. Istilahnya
anak yang di dalam sudah menetas itu ngeram menetas. Kalau anak sudah netas itu calon itu jadi walet dewasa, akhirnya belajar terbang. Karena itu lebih 1 bulan baru dia terbang. Kalau sudah jadi induk itu yakin aja akan bersarang tadi seperti induk, akan bertelur seperti induknya tadi. Ya, dan itu yang kita inginkan, itu hasil. Adanya itu hasil, kita penuhi semua bagian di dalamnya sampai waletnya itu betah. Dia suka di dalam, dia nyaman, ada biar perasaannya, dia tenang, tidak terganggu juga. Makanya selalu saya itu kupas mengenai jangan selalu dimasuki berulang-ulang selalu itu, karena itu memang harus. Ya itu harus saudaraku ya. Jadi saudaraku itu yang pertanyaan di bawah kolom komentar itu ya termasuk bagus. Saya jempol karena ingin sebenarnya tahu adanya musim penghujan di dalam ruangan RB gimana, apa diisi air atau enggak usah. Ya, apa ditambah airnya itu di ember kalau ember, kolam kalau kolam, baskom kalau baskom, atau mesin kabut apa kita setel atau gimana. Ya tetap di posisi saudaraku ya, tetap di posisi, jangan berubah. Namun musim penghujan jangan berubah, tetap begitu. Ibaratkan kayak musim panas, musim kemarau, tetap begitu, sama ya. Karena itu memang ada perubahan hawa dingin kalau musim penghujan, tapi tidak terlalu pengaruh sekali di dalam ruangan. Ada memang hawa masuk, karena itu udara yang dari luar itu kan dingin, itu kalau musim penghujan itu udara dia masuk di dalam itu, tetap dia bersatu di kelembaban. Tetap dia bersatu. Sama kalau musim panas, musim kemarau itu hawa udara dia masuk itu agak panas. Tapi kalau di dalam itu kelembabannya bagus, akan itu tadinya itu udara yang di luar itu kalau musim kemarau panas, dia masuk di dalam ruangan RBW lewat di ventilasi. Kalau di dalam itu kelembabannya bagus, kontrol airnya bagus, mesin kabutnya bagus, semua bagus, akan itu udara yang panas tadi masuk di dalam, hawa panas akan berubah jadi dingin. Makanya saya sudah selalu saya utarakan gimana caranya supaya kelembaban dengan suhu udara itu bisa bersatu. Ya, yang saya maksud itu bersatu, suhu udara tadinya panas masuk kalau musim kemarau akan berubah jadi dingin. Karena adanya itu kelembaban yang bisa bendung. Ya, kalau sudah bersatu ini antara suhu dengan kelembaban dan kelembaban, suhu panas dan suhu dingin sudah bersatu dan mencapai tujuan itu ukuran walet. Walet itu cepat beradaptasi, cepat bikin sarang itu saudaraku ya, cepat bikin sarang. Karena walet itu sensitif, cepat peka. Tapi walet juga bahaya, ada bahayanya walet. Kenapa ada bahayanya? Kalau salah-salah dia akan minggat. Apalagi kalau walet baru. Maksudnya walet yang baru beradaptasi di dalam ruangan RBW, tapi dia tidak sesuai di perasaannya itu burung walet, dia tidak akan betah, dia akan tidak tinggal. Beda kalau memang burung sudah di dalam, lahir di dalam, biar panas itu tetap dia beradaptasi, tapi tetap ada hambatan, dia itu lambat koloninya, ya, lambat perkembangbiak. Begitupun juga sarang. Namun dia catak sarang itu akan mengecil, istilahnya kayak apa ya, mengecil. Kalau panas itu di dalam, sarang tadi bagus, tapi dia mengecil karena dia air liur, bukan rumput, bukan kayu, bukan tanah, bukan. Yang jelasnya kalau air liur itu ibaratkan ya gimana kalau barang yang kita panasi itu mengecil. Begitu tuh sarang walet karena dia air liur. Kalau panas itu berubah. Tadi itu bagus bentuknya 3 jari, berbentuk itu setengah bundar, tapi dia itu berbentuk itu sarang. Kalau musim panas dia tidak utuh, itu bentuknya bentuk bundar, yang setengah bundaran itu kalau mangkok. Kadang itu kempes, kadang itu pecah, retak, warna juga agak berubah, lambat juga sarang kasih keluar air liur kalau panas. Banyak sekali kendalanya saudaraku, malahan ada yang jatuh karena adanya tadi itu, karena itu air liur. Nah, kalau air liur itu diutamakan itu adalah kelembaban di dalam ruangan RBW agar supaya bisa mencapai apa yang diinginkan walet. Ya, kalau bagus kelembabannya dan suhunya itu bisa bersatu, itu yang ukuran jangkauannya itu kelembaban
dan itu suhu, wah yakin aja saudaraku ya, walek itu cepat bikin sarang, ya cepat bikin sarang. Tapi dia itu kasih lengket dulu polesan kayak lem, itu kayak polesan yang agak kayak lem, itu tidak langsung jadi sarang. Itu dulu dia kasih lengket baru dia bikin sarang. Cara walek itu kalau dia bikin sarang, dia kayak menjahit begini dia. Dia menjahit kayak gitu ya saudaraku ya. Berlahan-lahan itu dari malam, besok malam, akhirnya terus itu sampai jadi sarang. Gitu cara walek bikin sarang. Kalau lembab itu enak, bagus walek bikin sarang itu, tenang, cepat air liurnya keluar karena dia cair. Adanya cair itu, air liur keluar itu bagus bagian dalam, dingin. Itu saudaraku ya. Jadi saudara kita itu yang bisa memahami itu bagian di perawaletan, itu enak dihadapi walek sebenarnya. Nah, kalau bagian dalam, hanya cara tariknya itu walek memang agak sulit. Ya, sulit memang kalau kita menarik walek itu, apalagi kalau kita itu bagi pemula. Biar itu optimal bagian dalam sebenarnya. Kalau bagi pemula memang agak sulit kalau pemula, karena walek itu berlahan-lahan, bertahap kalau walek. Beda dengan itu madu itu sekaligus datang kalau dia bikin sarang di pohon. Kalau walek tidak, bertahap kalau walek. Tapi kalau bagus bagian di dalam ruangan itu cepat itu akan datang walek liar yang masuk di dalam, dia bermanuver di dalam keliling-keliling sampai dia perasaannya bagus. Dan begitu pun juga suara inapnya, itu bagus semua di dalam, suara inapnya istilahnya konsisten bagian dalam. Itu dia suka itu sampai dia itu beradaptasi tinggal. Lama kelamaan tinggal mondar mandir, setiap mau menjelang petang kembali lagi di situ sampai pagi dia keluar sejak subuh. Lambat laun nanti akhirnya tinggal. Itu yang akan bersarang. Akhirnya nanti lambat laun itu sampai dia bertelur ya, jadi anak kalau sudah menetas. Karena itu umurnya itu mulai dari bikin sarang sampai anaknya terbang itu 2 bulan lebih. Ya, 2 bulan lebih. Jadi itu lambat sebenarnya itu kalau kita mengharapkan hanya kanakan di dalam. Kalau baru pemula, karena hanya berapa sih kalau burung di dalam tinggal kalau baru pemula, di bawah dari 1 tahun. Yang kita itu gimana caranya supaya burung liar bisa kita tarik. Nah, itu yang cepat biasa banyak isinya di dalam ruangan RBW. Nah, beda kalau sudah bertahun, makanya biasa orang itu kalau walek itu jangkauannya 3 tahun ke atas. 3 tahun ke atas. Jenjangnya itu baru bisa beradaptasi burung, dan cepat juga burung liar masuk karena sudah ada memang dasar di dalam, ada kita punya walek di dalam. Nah, itu penjelasannya itu yang perdetail mengenai populasinya koloni ya, perkembang biak. Jadi kalau ada saudara kita mengatakan baru 1 tahun sudah panen berkilo-kilo itu ya, mohon maaf, itu hanya jangan terlalu terpengaruh dari bahasa-bahasa saudara-saudaraku ya. Karena bukan saja ya, saya merasakan, saya saudaraku sudah banyak orang yang berhasil saya konsultasi. Sudah banyak ya, ada yang panen per 5 kilo, 10 kilo per 1,5 bulan. Sudah banyak. Rata-rata itu bahasanya itu 3 tahun ke atas. 3 tahun ke bawah ya, namun banyak burungnya tapi belum meledak sarang, belum bisa banyak sarang ya, karena kita kan bisa hitung jenjangnya itu burung terbang baru dia bisa bertelur lagi. Bisa bertelur karena itu umurnya walek itu mulai dari bikin sarang sampai anak mulai terbang, mulai jadi walek dewasa itu umurnya 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Dan walek itu kalau terbang itu sekitar 7-8 bulan baru bertelur. Jadi hampir 1 tahun saudara. Hampir 1 tahun itu bertahap, itu baru anak tadi itu yang pertama mulai dari bikin polesan sampai induk itu hampir 1 tahun baru dia bikin sarang. Coba. Jadi kalau mengatakan ini baru 1 tahun saudaraku saya berkilo-kilo dia panen, waduh, jangan terpengaruh dari bahasa begitu saudaraku ya. Enggak usah. Yang jelas kita santai aja. Tapi tidak apa-apa kalau saudara kita mengatakan kayak begitu, ya terima saja. Tapi kita bisa kita jalani ya saudara. Nanti kita jalani. Karena kalau jangan sampai saudara kita itu mengatakan ada bahasa kayak gini, tidak usah. Jalani saja. Makanya ada bahasa saya mengatakan santai aja.
santai aja. Silakan kita kerja, kita punya pekerjaan di luar, begitupun juga di walet bagian dalam RBW, dia yang akan bekerja untuk dirinya sampai dia bikin saran. Nah, jadi suatu saat nanti kita masuk di dalam, kita kaget, oh langsung banyak saran jadi. Nah, itu yang kita inginkan. Makanya optimalkan bagian dalam, konsisten bagian dalam, supaya itu di dalam itu bisa terpenuhi walet. Yang sebenarnya yang kalau bagi pemula itu ya, gini saudara ya, kalau kita itu sebagai pemula, yang kita utamakan sebenarnya, makanya selalu saya mengatakan optimalkan bagian dalam, penuhi apa yang keinginannya walet. Itu yang kita sasaran satu kita, itu dua yang kemarin saya jelaskan. Ini burung liar, ya, burung liar saudaraku ya, ini burung liar yang perlu kita tarik. Itu biasa cepat banyak burung, kalau burung liar banyak bisa kita tarik, ya. Dan ini yang paling susah, ini burung liar ini loh, yang paling sulit itu diambil. Maksud saya sulit itu tinggal di dalam, yang burung liar. Beda kalau burung di dalam, dan itu agak lambat sebenarnya. Kalau baru 1 tahun ke bawah itu burung di dalam mau berkembang biak lambat. Nah, yang kita utamakan itu burung liar, burung yang kanakan itu kesasaran, dia masuk di ruangan kita. Itu yang bikin cepat biasa. Sampai biasa ada teman kita itu 2 tahun 3 tahun sudah agak banyak burungnya, kan itu burung liar. Kalau di dalam itu burung populasi itu agak lambat, kan kita bisa hitung itu. Hanya kalau bagus bagian dalam sudah menjelang 3 tahunan di walet, banyak burung liar masuk, dan di dalam itu sudah berkoloni, sudah berkembang biak, sudah bertelur. Wah, itu lipat kedua kali itu saudara, lipat 2 kali itu cepat penghasilannya. Itu yang kita harapkan. Makanya selalu saya mengatakan optimalkan bagian dalam, ya, karena ini yang kita harapkan. Ini burung liar, burung yang tidak punya kandang, burung yang tidak punya rumahan, yang masih berkeliaran selalu di luar, belum ada tempatnya, masih di pohon, di batu, kan di gua. Kan dia walet itu kan makan, keliling walet itu makan. Baru walet itu ada. Makanya pernah saya bilang, kalau kita mau mendeteksi walet itu, kita tidak bisa melihat walet itu betul-betul padat, waktunya mendung, gerimis, keras angin, hujan, keluar semua itu burung liar. Kita tidak bisa. Karena saya itu sering saya perhatikan itu burung liar itu. Biar itu umur kita punya bangunan walet itu sampai 50 tahun belum, masih jauh kalau kita bandingkan burung liar saudaraku. Karena itu yang burung liar itu berkembang biak juga sama dengan burung kandang. Nah, itu. Dan banyak itu kanakan itu burung kita itu jadi liar. Begitu pun juga teman-teman kita yang banyak anak-anaknya yang jadi biasa juga jadi liar. Dia tidak kembali di tempat. Nah, jadi kita itu usahakan bagian dalam itu harus konsisten. Kita perbaiki bagian dalamnya, kita kontrol. Karena itu yang kita sasaran kita itu nomor 1 adalah burung yang tidak punya rumahan, yang bisa kita tarik masuk di dalam. Begitupun juga kanakan nih yang sudah berkeliaran burungnya, teman-teman kita yang sudah terbang itu biasa kesasaran masuk di tempat kita. Nah, itu yang bikin cepat banyak di dalam ruangan RBW. Tapi ada syaratnya. Nah, harus ikuti tadi itu langkah yang saya jelaskan secara berdetail mengenai bagian dalam. Karena walet itu di mana dia masuk di tempat, pasti dia mendeteksi bagi dirinya itu walet. Dia bisa meraba, dia bisa merasa, oh di sini bagus nyaman di dalam. Ini tempat ini, saya harus kembali lagi di sini. Besok harus kembali sampai dia tinggal. Sampai dia beradaptasi, sampai tinggal, sampai bertelur seperti tadi itu, beranak, berkembang di dalam. Itu yang kita mau. Karena walet itu biasa juga itu, tiba-tiba langsung banyak masuk di dalam ruangan RBW. Biasa tiba-tiba. Karena di rumah itu gitu. Pernah saya hitung itu, kalau tidak salah itu menjelang kayaknya 7 bulan. Kan saya masih sempat hitung-hitung saya punya walet itu waktu, karena ya itulah kalau masih pemula kita, masih baru. Pernah itu saya hitung tambahannya itu 1 hari hampir 40 burung masuk. Itu burung liar. Karena ada 4 hari itu begitu-gitu terus itu hitungannya. Saya cek masuk, saya cek keluar. Kalau subuh jadi gitu-gitu. Paling bedanya itu 1-2 bedanya itu hitungan saya. Sekalinya itu ada berapa, itu menjelang berapa bulan itu saya hitung. Besoknya itu saya hitung, itu hampir 40 tambahannya. Dan saya di situ kaget. Salah hitung kah saya ini?
Jadi saya itu setiap mau masuk sampai-sampai saya itu sholat maghrib itu lambat gara-gara itu menunggu walek. Nah itu penasaran ya. Jadi saya betulkan saudara juga kalau ada rasa penasaran, selalu penasaran. Nah, karena saya pernah alami ya, saya pernah rasakan waktu saya masih masih 1 tahun ke bawah itu waktu ya belum lama. Nah, karena itu yang burung di dalam itu kita tunggu perkembang biaknya kalau baru menjelang 1 tahun atau 1,5 tahun itu belum, masih agak kurang, belum banyak tuh saudaraku. Itu yang kita utamakan itu burung liar. Kalau langsung dia masuk karena dia berkoloni juga itu burung liar. Oh biasa itu berkelompok dia berkoloni. Biasa itu kelompoknya dia itu ada kadang 200, 100, ada juga 50. Kalau dia masuk temannya 2, 1, 2, dia ngikut semua biasa. Biasa dia ngikut. Kalau dia cocok di dalam, satu yang tinggal di dalam atau 2 biasa itu yang temannya tinggal semua. Tapi kalau tadi itu yang keluar 1 itu yang temannya tadi keluar semua, tidak tinggal. Nah, jadi cara membedakan tadi burung liar itu burung yang tidak punya rumahan, gedung rumahan, itu yang kita harapkan sebenarnya. Itu yang membuat cepat kita punya RBW bagian dalam. Jadi jangan heran kalau biasa tiba-tiba ada teman kita itu langsung agak banyak burungnya. Baru dia masuk belum cukup 1 tahun langsung banyak burung di dalam. Mungkin banyak anaknya jadi. Oh tidak saudaraku. Kan umurnya itu walek itu baru netas telur itu kan 2,5 bulan, 2 bulan lebih, 2 bulan 4 hari, 2 bulan 5 hari, 2 bulan 6 hari. Kan pernah saya jelaskan ini ya mengenai umur walek itu sampai jadi anak, terbang jadi induk, dan dari dewasa tadi ke induk itu 7 bulan sampai 8 bulan baru bertelur seperti induknya. Jadi lambat. Apalagi kalau baru pemula kan, kalau baru pemula itu kan baru berapa burung di dalam. Ya, itu masih berjenjang. Tetapi kalau burung liar masuk langsung tiba-tiba, wah, itu rezeki mendadak saudaraku ya. Nah, dan diusahakan itu maksud saya, itu rahasia. Itu saya maksud rahasia sukses sarang walek, rahasia mengenai suksesnya gimana caranya supaya walek cepat berkembang biak dan bisa bersarang beradaptasi di dalam berkoloni. Itu yang kita inginkan saudaraku ya. Jadi jangan heran saudara kalau tiba-tiba ada burungnya langsung banyak di dalam. Nah, itu penuhi optimalkan bagian dalam. Makanya selalu saya mengatakan kita harus betul-betul itu harus telaten. Perhatikan, jangan selalu dimasuki. Itu yang kita takuti tadi kalau kita burung liar sudah mulai beradaptasi karena dia banyak sama. Burung liar itu kan berkoloni banyak dia sama itu kalau burung liar. Banyak. Jadi kalau dia masuk itu kita selalu juga masuk karena penasaran. Tidak jadi tinggal tadi itu burung liar dia keluar kembali karena masih baru. Belum dia kuasai itu tempat. Belum bersatu itu tempat karena dia baru masuk. Langsung kita selalu ganggu. Waduh. Burungnya itu stres, kita juga ikut stres karena tadi banyak masuk akhirnya pergi. Makanya ada biasa pertanyaan saudara kita, kenapa ini saya hitung bang banyak, kenapa tambah kurang? Nah itu karena itu rasa penasarannya tidak bisa tahan. Nah kenapa saya lucu saudaraku lucu, kenapa saya mengatakan tidak bisa tahan? Karena dia banyak burung, dia hitung masuk, dia masuk lihat itu paginya dia itu wah sudah banyak ini. Jadi tidak usah terkejar saudaraku ya. Nah itu aja sebenarnya. Makanya ada yang dimaksud itu pancingan. Itu pancingan gimana caranya. Tidak usah kita akal-akali. Yang penting bangunannya sudah terpenuhi bagian dalam. Nah, selalu saya kupas. Ikuti keinginan walek ya. Ikuti keinginannya walek. Apa maunya walek sebenarnya. Ya. Itu ya saudaraku ya. Karena memang agak berat itu walek dihadapi, berat sekali. Selalu saya utarakan itu gampang-gampang susah dan susah-susah gampang. Saya mengatakan gampang-gampang susah karena itu sebenarnya tidak susah, itu ada air, kita atur suhu, nah kita bentuk gimana caranya ya bagian dalamnya. Nah, tapi belum tentu waleknya mau tinggal. Nah, makanya saya bilang gitu ya, gampang kerjanya tapi susah itu tunggu waleknya mau beradaptasi. Makanya gampang-gampang susah gampang itu kebalikannya lagi tadi, banyak lagi walek masuk tapi di dalamnya tidak terpenuhi, jadi sama akan keluar juga itu kembali. Ibaratkan kalau kita tangkap ikan, kita pakai apa istilahnya jaring, kadang banyak kita dapat, kadang tidak ada.
kadang sedikit. Begitu juga Walek. Nah, itu persoalan rezeki. Nah, saya kan selalu utarakan sama saudara saya. Makanya sharing supaya ada masukan, ada pemahaman, ada kita itu berpikir secara adem. Nah, kalau ada masukan kayak gini kan kita bisa, oh iya tahu begini bagus, gini gini ya itu. Jadi itulah gunanya kita sharing saudaraku, saling mengisi. Karena kita manusia itu serba kekurangan, istilahnya kurang dan lebihnya. Tidak ada manusia sempurna saudaraku ya. Hanya ada bedanya kalau yang pernah mengalami yang mengutarakan semacam mohon maaf saudaraku, mohon maaf ya. Seperti saya ini, saya kan sudah alami saudara. Saya sudah alami, saya sudah rasakan. Jadi saya mengutarakan sama saudara kita di lapangan apa yang saya alami supaya saudara-saudara kita bisa memahami itu Alek. Bisa menjangkau lebih meluas lagi. Nah, akhirnya kita bisa praktekkan di dalam ruangan RBW. Dan istilahnya telinga mendengar, mata melihat, mulut berbicara, dan kita bisa merasa. Itu kenapa saya mengatakan telinga mendengar, mata melihat, mulut berbicara. Kayak saya berbicara, kita mau ambil itu apa yang saya kasih keluar, apa yang saya rasakan, saya alami, itu yang saya kasih keluar. Telinga mendengarkan, kita dengar, oh iya betul tahu gini. Mata melihat, silakan kontrol bagian kita punya RBW, kita lihat itu burung gimana, pelajari juga di situ. Kan kerjanya itu burung hanya terbang masuk, terbang keluar, terbang masuk. Itu saya kerjanya kalau burung. Sisa kita gimana caranya supaya bisa membetahkan burung, itu yang paling sulit, itu yang paling menjenuhkan. Itu yang bikin penasaran kita, itu yang bikin sakit kita. Karena saya juga pernah sakit gara-gara burung ya. Makanya saya bisa utarakan seperti itu saudaraku ya. Jadi saya itu teman-teman saya itu kalau ada apa ya, mohon maaf ya saya ulangi ya karena lucu ini ya. Saya itu biasa kalau ada pertanyaan di bawah kolom komentar, biasa itu sempat ketawa dulu baru, karena oh ini lagi ini saya pernah alami juga kayak gini, ini pertanyaan saudara kita, ini bagus ini saudara. Makanya saya itu suka sharing, saya lepaskan apa yang saya alami ya. Jadi itu yang saya alami, itu yang saya rasakan, itu yang saya kasih keluar semua saudara. Unak-unaknya semua itu tidak ada saya simpan. Buat apa saya simpan, tidak perlu ya. Gimana caranya saudara kita bisa merasakan apa yang saya rasakan. Gitu ya. Jadi itulah tadi ilmu yang saya paparkan saudaraku, namun ini sedikit mudah-mudahan ada hikmah ya, mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku. Tadi itu adanya musim kemarau, musim hujan atau musim kemarau sama aja, jangan berubah di dalam ruangan RBW, dan kita harus santai menghadapi Walek ya, jangan terlalu gegabah ya, jangan terlalu stres, santai aja, karena semua pernah kualami juga, pernah saya alami semua saudaraku ya. Penjelaja 75 itu pernah mengalami semua yang pertanyaan-pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip ya, karena kita manusia biasa saling memberi, saling mengisi, saling sharing. Mudah-mudahan saudara kita yang masih galau, yang masih stres, masih penasaran ya, santai aja, mudah-mudahan bisa memahami dan ada yang bisa kita petik di dalam, bisa berguna, dan kita memikirkan secara akal dan tenang ya. Terima dengan baik, yang bagusnya, yang tidak berkenan silakan buang. Tergantung dari saudara kita ya. Itu pembelajaran saya kasih keluar saudaraku. Silakan tulis di bawah kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Insya Allah yang belum saya angkat itu jawaban yang tulisan di bawah kolom komentar. Insya Allah kalau ada luang waktu panjang umur kita sama-sama sharing, sama-sama berdoa, maksud saya sama-sama mendoakan. Mudah-mudahan saudara kita selalu sehat, dilindungi sama Allah yang Maha Kuasa, dan dimudahkan rezekinya ya. Mudah-mudahan bisa berhasil cepat seperti teman-teman yang sudah merasakan saat-saat ini, dan teman-teman kita pernah juga merasakan namanya penderitaan sampai dia merasakan kenikmatannya sampai sekarang ya. Oke. Sekali lagi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya terselip salah, karena saya adanya manusia begini dan saya juga masih belajar seperti saudara kita di lapangan tanpa terkecuali ya. Mohon maaf lagi karena saya manusia serba kekurangan, yang sempurna itu hanya Allah. Saya ulangi ya, saya manusia serba kekurangan,
Yang sempurna itu hanya Allah. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.